Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di pentas Bani Iin. Yeay. Oke, terima kasih kepada adik yang sudah membacakan opening kita ya. Anak Sangat siapa? epic. Sangat epic. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Selamat datang di Pentas PNS Cerita Integritas. Ya, ini adalah episode pertama kita ya, perdana mengudara. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita akhirnya memberanikan diri untuk membuat podcast ini ya, Kak Is. Oh ya, oke. Teman-teman sekalian, kalau panggil teman-teman terlalu panjang ya Kak Is. Kita panggil sapaan aja yuk. Karena ini podcastnya tentang PNS cerita. Jadi kalau cerita kan nggak enak kalau sendirian tuh. Cerita sendirian kan monolog artinya. Kalau cerita berarti harus ada teman. Jadi kita panggil teman-teman yang pendengar kita itu teman cerita. Teman cerita. Oke, sebelum kita mengenalkan tentang apa itu pentas dan mau ngapain sih di pentas ini, kita kenalan dulu yuk Kais biar Boleh, makin boleh. akrab. Oke deh, aku mulai dulu ya. Kenalan nggak Boleh, apa-apa boleh. ya. Nah, teman cerita, kenalin. Nama aku Azizah Nur Utami. Ya. Biasanya aku dipanggil Kak Iis nih. Kak Iis, halo. Iya, halo. Aktivitas sehari-hari saya bekerja sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Saat ini bertugas di unit Sekretariat Jenderal, penempatannya ada di Kota Makassar. Oke, sip. Kalau Kalau Kak Tony? saya, ya kalau aku namanya Mufli Fatoniawan, sehari-hari bisa dipanggil Kak Tony. Ya. Halo Kak Tony. Nah, halo. Saya sama dengan Kak Iis di Kementerian Keuangan Republik Indonesia di unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sehari-hari saya beraktivitas di kawasan Jakarta Selatan ya. Oke, Kak Iis. Nah, kita meskipun terpisah jarak nih, ya, kita akhirnya ketemu juga gitu ya. Kita Iya, bikin di sini ya. podcast. Ya, sekilas cerita teman-teman. Jadi awal kali kenal sama Kak Is itu ya di Makassar ya. Jadi sebelum saya pindah di Jakarta, saya bertemu dengan Kak Is itu 2016 ya Kak Is. Iya kayaknya, tahun 2016 pertama Ada kali. kegiatan Kemenkeu mengajar, Kementerian Keuangan mengajar. Jadi di situ Kak Is sebagai relawan, saya sebagai panitianya. Tapi di situ belum kenal kita Kak Is. Maksudnya Iya, kita belum. nggak sesekolah ya waktu itu Ya, ya. nggak setim, jadi kita nggak kenal sebenarnya. Jadi setelah itu ada kegiatan lagi, kegiatan alumni, terus kita juga mulai bareng lagi ya. Setelah itu kita jadi ketagihan gitu ya Kak Is, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerelawanan gitu ya. Gitu. Akhirnya sampai Betul. sekarang gitu ya. Nah, Iya. di tahun 2019 akhir itu ya, sebelum saya meninggalkan kota Makassar, Asik. ya, saya ikut yang namanya sertifikasi ya, sertifikasi penyuluh anti korupsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, namanya sertifikasi penyuluh anti korupsi ya. Ya kayaknya saya memang passionnya tuh di dunia edukasi ya kayak gitu Kak Is. Jadi dan kayaknya isu-isu anti korupsi, isu-isu integritas itu isu-isu yang mungkin seksi untuk dibahas dan seksi untuk diperbincangkan gitu ya, apalagi untuk Kita ya, selaku dikeluarkan ya. ASN. Betul, apalagi selaku ASN. Nah, akhirnya saya ikutan tuh sertifikasinya. Lah, ketika saya sudah selesai nih, wah, Kamu giliran menjerumuskan saya. giliran mengajak Kak Iis. Akhirnya kita sama-sama sekarang ya, jadi Hmm, penyuluh anti korupsi. Jadi lingkaran lingkaran aku sama Kak Tony ini sejak 2016 nih kayaknya banyak
bareng gitu Benar. setelah tadi ada aksi alumni STAN ya, kita berdua Iya. dari STAN, promosi. Kita berdua dari STAN ketemunya di aksi ikatan alumni, terus Benar. berlanjut sampai 4 tahun bersama mengawal gerakan Kemenkeu Mengajar, salah satu Benar. gerakan kerelawanan pendidikan yang diinisiasi oleh pegawai-pegawai Kemenkeu. Terus kita Benar. merasa kok selain isu-isu terkait pendidikan pendidikan anak masih ada nih kegelisahan yang belum tuntas gitu ya. Jadi merambahlah kita ke bidang anti korupsi yang ternyata memang lekat dengan kehidupan kita sebagai aparatur sipil negara ya. Benar, Betul benar. sekali. Ada banyak hal yang kita akhirnya dapat nilai positif juga ya dari penyuluh anti korupsi ke penyuluhan anti korupsi ini sebagai ASN gitu Kak Tony. Jadi seperti kita tahu penyuluh anti korupsi itu kan dia seperti fungsi ya, bukan kayak struktural kita ya. hari-hari yang ada atasan, ada job desk-nya. Kalau penyuluh anti korupsi itu kita cenderung yang jalan fungsi inisiatif gitu. Kalau dulu sebelum pandemi sih kita banyaknya turun aksi ke sekolah, ke masyarakat, langsung menyentuh mereka. Nah, sekarang ini tuh tambah besar nih Kak Tony tantangannya penyuluh korupsi. Jadi kita harus menyesuaikan diri ya dengan kondisi yang sekarang kita alami di COVID ini. Kita nih jadinya cari-cari cara nih gimana nih agar kondisi ini yang new normal ini tidak menjadi hambatan kita untuk terus menyuluh nilai-nilai integritas baik ke masyarakat terdekat sampai dengan masyarakat yang lebih luas. Jadilah kita memutuskan untuk membuat proyek cerita integritas ini tepat di tanggal 1 Juni 2020. Yeay. Ya, oke. Nah, jadi memang pentas kita mengambilnya memang konsepnya podcast aja. Jadi kita memang mau menyebarkan di udara ini, di udara Indonesia ini hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena kita sebenarnya sering diskusi, sering ngobrol-ngobrol ya guys berdua, dan teman-teman juga gitu. Tapi mungkin ada curcolnya memang, tapi mungkin ada hal-hal yang penting mungkin pengen kita bagi gitu ya. Jadi daripada kita diskusi kemudian menguap-nguap aja, akhirnya kita berinisiatif nih bikin podcast. Di tempat podcast ya biasanya teman-teman kan di Anchor, Spotify, SoundCloud, atau nanti kita mungkin bisa di YouTube-in gitu ya. Boleh jadi, lah ya. Jadi pentas ini adalah kita ya Kak, kita sebagai ASN itu bagaimana memandang anti korupsi ini, memandang integritas ini secara luas ya gitu ya. Jadi di pentas ini. Jadi ini adalah media sharing kita ya, media berbagi kita agar bisa ngobrol-ngobrol banyak nih soal integritas, dan mungkin kita juga akan menghadirkan beberapa bintang tamu ini yang memang bisa ngobrol tentang integritas, terutama dari kacamata ASN gitu ya. ASN ya, karena kita berdua nih saat ini profesinya sebagai ASN yang kebetulan juga ada kompetensi sebagai penyuluh anti korupsi. Jadi kita akan banyak mengupas hal-hal terkait dengan integritas ini dari kacamata ASN. Betul Kak Tony? Betul. Dan ASN ini sebenarnya subjek utama ya guys. Jadi maksudnya kalau tindakan korupsi terus itu kan memang kena ke penyelenggaraan negara, aparatur. Nah, kita ini yang memang dilihat ya sebenarnya dari masyarakat dilihat bagaimana sih ASN itu bersikap, berperilaku dan menjaga integritasnya. Nah, kita akan lebih banyak ngobrol seperti itu biar masyarakat Indonesia banyak yang tahu gitu. Biar kita bagi-bagi insight sama kayak membentuk perspektif gitu ya. Jadi gini loh sebenarnya ASN itu nggak jangan kayak dilabelin yang enggak gitu ya, belum tentu juga kan sebenarnya. Jadi upaya ada juga nih kita berbagi insight tentang integritas, juga kita berusaha membentuk image yang baik
itu tentang ASN kita ya. Nah, nanti di pentas nih kita akan ada apa aja sih sebenarnya kalau banyak yang penasaran. Jadi kita bawa santai aja. Nanti ini kan ya gaya-gaya sekarang lah. Jadi milenial gitu ya. ya, saya mau bilang milenial, takut dibilang, aduh, sok kemudaan gitu ya. Tapi kita maunya ini lebih cair, biar lebih deket sama teman-teman juga di keseharian. Jadi kita akan banyak curhat berdua gitu ya, ngobrol-ngobrol kayak ngeteh, ngopi sore. Kalaupun nanti kita udah new normal, kita bisa di sela-sela istirahat, kita masih bisa ketemu ngobrol-ngobrol di udara. Terus mungkin kalau ada memang topik yang kita rasa sangat seksi, kita juga bisa akan mengundang beberapa bintang tamu yang kita anggap cocok nih, dalam tanda kutip cocok nih untuk kita ajak berdiskusi atau bahkan berdialog gitu ya. Bisa juga menyampaikan materi, mungkin kita juga bisa bikin challenge seru nih di podcast kita nantinya. Sosial eksperimen juga bisa dongeng nih. Jadi kita mencoba berbagai cara untuk menyampaikan nilai-nilai integritas ke dalam diri ASN. Wah, mantap. Mudah-mudahan teman cerita kita bisa menerima kehadiran kita dengan baik. Kemudian kita bisa sharing bareng lah nanti di sini. Betul sekali. Nah, Kak Tony, sebelum kita masuk ke topik inti, aku pengen ngasih tahu satu hal nih, bahwa apapun disclaimer ceritanya ya, nanti apa yang kita sampaikan di sini tuh bersifatnya adalah opini dari kita pribadi ya, tidak mengatasnamakan, walaupun kami saat ini bekerja di unit Kementerian Keuangan, namun yang kita bawa ke sini baik kami maupun nanti jika ada narasumber itu merupakan opini pribadi dan tidak mewakili satu unit kelembagaan tertentu. Seperti itu ya Kak Tony ya? Betul sekali. Ini tanggal 1 Juni ya? Betul ternyata sekali. bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Wah. Iya, selamat hari lahir Pancasila. Pancasila tuh kayak dasar negara kita gitu ya. Tuh. Nah, kalau tahun lalu ingat nggak sih Kak Tony, kita tuh kan bertepatan dengan jadwal mudik ya, tahun 2019, sampai kita tuh suruh wajib upacara, walaupun kita udah mudik ya, kita harus upacara di kantor terdekat gitu. Saking meriahnya perayaan hari lahir Pancasila ini ya. Cuman sayangnya di tahun ini, karena kita sedang berada di tengah pandemik yang mengharuskan kita melakukan langkah-langkah pembatasan sosial, jadi perayaan hari lahir Pancasila tadi pagi itu diselenggarakannya lebih sedikit hikmat sih kalau menurut saya ya, tanpa mengurangi esensi tentu saja. Tahun ini peringatan hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Ayo, siapa yang tadi pagi nonton siaran langsungnya? Kan kita sebagai ASN, kalau nggak salah tuh ada edaran dari BPIP RI ya, untuk menyaksikan pidato kenegaraan, juga mengibarkan bendera. Ayo, siapa yang nonton siarannya? Tadi pagi Kak Tony nonton nggak? Nonton dong. Saya ingat sekali tuh Presiden Joko Widodo. Dalam alatnya saya ingat sekali, poin pentingnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus saling peduli, gotong royong, biar cita-cita Indonesia maju itu tetap tercapai ya, meskipun di tengah krisis seperti ini. Gitu. Dan memang aku pribadi juga merasakan sendiri ya, jadi teman-teman orang-orang yang terdampak itu benar-benar sangat luar biasa ya. Jadi saya hari ini juga mendapatkan kabar bahwa salah satu startup travel agent dan akomodasi mundur. Mundur ya. Atas menutup dirinya ya, padahal cukup terkenal. Ya. Teman saya juga ada salah satu karyawan di situ, jadi beberapa bulan yang lalu ternyata dia dirumahkan. Padahal saya tahu dia adalah lulusan terbaik di universitas terbaik di Indonesia, kemudian dia juga berprestasi, tapi saya juga heran kenapa kok sampai dirumahkan. Ternyata itu adalah dampak dari terutama sektor pariwisata, akomodasi, transportasi yang paling berasa ya dampaknya. Iya, benar. Sampai segitunya. Jadi pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan, tapi juga melumpuhkan perekonomian di berbagai sektor ya. Betul sekali, Kak. Nah, di momen hari lahir Pancasila ini sebenarnya kita
perlu ya mengimplementasikan nilai-nilainya sesuai dengan para pahlawan kita merumuskan 5 sila tersebut. Kita dalam 5 sila tersebut, kalau dilihat dari pandemi ini, jadi di dalamnya ada pesan bahwa kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita kan nggak tahu kan, di luar sana kita keluar dari rumah, kita menghadapi virus, terus kita nggak tahu juga masa depan kita, maksudnya finansial kita bagaimana di tengah krisis ini. Nah, itulah saat-saat kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya, guys, Betul yang sekali. ternyata muncul ya rasa kemanusiaan untuk membantu sesama, kemudian juga untuk menjalin persatuan dalam bangsa itu sangat terasa, di mana ada yang kurang, di mana ada yang membutuhkan, yang mampu, yang bisa menyumbangkan kepada orang yang memang membutuhkan. Kemudian masyarakat sudah dibikinkan aturan pembatasan sosial berskala besar, maka masyarakat perlu untuk patuh dan disiplin ya terhadap aturan pemerintah itu. Dan memberi keadilan ya, jadi dalam bermasyarakat juga harus adil. Kalau menurut saya sih sebagai ASN kita harus bersyukur. Kita termasuk diberi keistimewaan ya Kak Is, bekerjanya di rumah, kemudian tetap digaji dan fasilitas lain tetap ada. Mudah-mudahan teman-teman yang ASN yang lain ini tetap bisa bersyukur, mengurangi rasa sambat gitu ya. Iya Karena benar sekali. memang jenuh ya di rumah saja, itu memang jenuh tanpa aktivitas yang mungkin kalau kita biasa di luar ketemu teman-teman, kemudian kerja di kantor, menghadapi klien dan sebagainya, tapi sekarang di rumah saja dengan lingkup kerja yang seperti itu saja, jadi mungkin jenuh. Tapi mungkin kita perlu tahu bahwa banyak orang di luar sana yang lebih kurang beruntung daripada kita. Nah, saatnya kita mulai peduli. Itulah yang menurut aku itu nilai Pancasila yang bisa aku lakuin gitu. Kalau menurut guys gimana Kak? Iya benar sekali Kak Ton. Kalau aku sendiri sih menurutku walaupun Pancasila itu dirumuskannya udah jauh-jauh tahun ya, bahkan sebelum kita lahir gitu kan, yang angkatan 90 aja ya. Tapi saya percaya bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang universal Kak Tony, nggak tergerus zaman. Jadi sampai kapanpun, sampai nanti ada milenial pun, saya yakin bahwa nilai-nilai universal ini memang tetap terus bisa kita implementasikan ya. Kalau tadi Kak Tony banyak bicara soal kemasyarakatan, sebenarnya memang gotong royong ini begitu terasa ya kalau melihat tema kita memperingati hari lahir Pancasila tahun ini, gotong royong itu semakin terasa di masa-masa pandemi sekarang ini. Benar. Maksudnya gotong royong, kita sama-sama tahu bahwa gotong royong merupakan sudah lama menjadi nilai luhur bangsa Indonesia ya. Ternyata juga tidak hilang ya. Betul. Dari bangsa ini, nggak karena mentang-mentang udah globalisasi, udah modernisasi, terus menghilangkan nilai-nilai luhur yang udah lama kita pegang seperti gotong royong itu, ternyata enggak. Di tengah pandemi ini kita banyak melihat tumbuh gerakan-gerakan sosial yang memberikan bantuan kepada korban-korban terdampak gitu ya, nggak melulu mereka menunggu pemerintah, tapi kita sama-sama bahu-membahu gotong royong untuk membangkitkan Indonesia gitu, memajukan Indonesia yang kuat, membantu yang lemah, menopang yang lemah. Itu banyak terasa. Kita sejengkal dari rumah aja pasti udah menemukan gerakan sosial apa. Sejengkal dari rumah lagi menemukan lagi, dan itu menurut saya sih suatu hal yang patut diapresiasi ya, menunjukkan bahwa Pancasila itu masih relevan di tahun-tahun sekarang ini, dan bahkan harusnya pun untuk seterusnya, karena memang nilainya universal gitu. Terus perwujudannya sendiri, kalau tadi Kak Tony banyak cerita tentang hal-hal perwujudannya di masyarakat ya, kalau di kita nih di unit Kementerian Keuangan sebenarnya ada juga tuh Kak Tony gotong royong itu tersirat dalam salah satu nilai Kementerian Keuangan, yaitu sinergi gitu kan ya. Jadi Kementerian Keuangan seperti yang kita tahu punya 5 nilai: integritas profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah, kemarin ya, mulai dari kemarin ya, kita udah nodong-nodong beberapa teman ASN, baik yang ada yang di Kemenkeu maupun yang dari luar Kemenkeu. Kita pengen tahu juga nih pandangannya tentang Pancasila masih relevan nggak sih buat
ASN sekarang ini gitu? Apakah Pancasila itu masih menjadi dasar kalau kita ibaratnya ya Kak Ton, kalau kita umat beragama itu kan dasarnya berarti Tuhan gitu ya, percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai warga bangsa negara, saya percaya bahwa Pancasila itu merupakan dasar kita untuk berperilaku. Nah, sama nggak ya kira-kira dengan pendapat atau persepsi teman-teman kita ASN lainnya? Ayo coba kita dengar mungkin ya. Iya, sama ini Kak Is, mungkin kita juga akan tahu ya bagaimana sih mereka melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila itu dalam pekerjaan sehari-hari gitu ya Kak Is ya. Boleh. Kita bisa tahu ya dari mereka. Coba kita. Siapa aja nih? Kita sudah punya 4 orang yang kita sudah wawancarai sebelumnya, jadi kita akan dengarkan bagaimana pendapat mereka tentang Pancasila dan bagaimana implementasinya dalam pekerjaan sehari-hari. Kita mulai dari Kak Agil Wibowo. Di Kak Agil ini adalah ASN di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang lokasi kerjanya di Jakarta. Halo teman-teman semuanya. Berhubung karena hari ini adalah hari lahir Pancasila, gue pengen sharing ke teman-teman semua tentang perspektif gue mengenai apa itu Pancasila. Yang pertama, Tuhan memang satu. Kita aja sih yang gak sama. Jadi please banget jangan paksain keyakinan kita pada orang lain. Kedua, di antara kita mungkin ada yang gak suka sama KKI yang lagi makan pentol di sekolahan. Tapi bukan berarti kita boleh seenaknya ngebully dia. Kita semua sama-sama manusia. 3. Hate speech, hoax, atau hal-hal lain yang memancing keributan. Kalau bisa dijauhin deh. Di masa-masa sulit kayak gini, yuk banyakin saling bantu. 4. Hargai pendapat orang dan jangan jadi anti kritik. Diskusi bukan ditujukan untuk menang sendiri, tapi untuk mencari solusi bareng-bareng. 5. Kurangi sambat. Kalau kita masih bisa nikmatin listrik, BBM, kita nggak pantas banget untuk ngeluh kalau BBM listrik naik. Di luar sana masih banyak orang yang bahkan akses untuk listrik dan BBM aja belum dapat. BTW kamu masih ingat nggak sih poin pertama yang kita nyatakan waktu menyampaikan surat pernyataan untuk jadi PNS? Iya bener banget. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau di antara kita masih ada yang suka nyebar hoax, mancing keributan, atau terlalu banyak sambat, coba deh dipikir-pikir lagi. Salam. Wow, Oke. Sampai merinding loh saya dengernya. Terima kasih Kak Agil, luar terima biasa. kasih loh Kak Agil. Jadi luar biasa. Jangan paksakan keyakinan orang lain. Ya benar sekali ya. Betul Kak Tony. Jadi kita ini Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ada nggak yang masih ingat tentang Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Betul. Jadi kalau kita lihat tadi contohnya Kak Agil ya, jangan memaksakan. Tuhan satu kita yang nggak sama, jangan dipaksakan. Betul. Terus jangan sambat. Terus, jangan membuli, kita sama aja gitu ya. Hate speech itu kan merujuknya tuh satu, kita harus bisa menghargai keberagaman gitu loh. Betul. Kak, bahwa nggak masalah menjadi berbeda, yang menjadi PR adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan seperti itu. Iya, hargai orang lain, hindari ya anti kritik gitu ya. Benar ya? Betul sekali. Ya? Yang cari dari diskusi adalah solusi ya gitu. Bukan saling menyalahkan ya. Kita konstruktif gitu ya Kak ya, bukan saling menjatuhkan. Iya, yang terakhir di poin-poin yang disampaikan oleh Kak Agil itu, apakah kita masih setia dan taat pada Pancasila sesuai dengan apa yang kita janjikan di awal menjadi ASN gitu ya.
Betul Mungkin sekali. teman Bisa direfleksikan ke dalam diri kita masing-masing ya, khususnya yang benar. ASN ini masih nggak sih kita menjadikan Pancasila itu sebagai dasar dalam bersikap dan bekerja sehari-hari. Termasuk aku ya, jadi aku langsung jelek. Wah, iya Iya, ya. aku juga pernah loh Kak, gitu sampai ya. merinding Kak. Benar. Wah, terima kasih banyak Kak Agil. Terima kasih Kak Agil. Selanjutnya ada siapa Kak Selanjutnya, Is? selanjutnya kita punya Kak Nurul Hasani nih. Kak Oke. Nurul Hasani ini, Kak Tony, dia merupakan analis kebijakan muda di Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN. Wah, keren sekali ya. Sehari-hari Kak Nurul Hasani ini bekerja sebagai PNS, juga dia salah satu orang yang mengembangkan komunitas ASN yang bernama Abdi Negara Muda. Wow. Buat yang mau kepo-kepoin boleh ya ke Instagramnya nanti @nurul.hasani gitu. Coba kita dengar sama-sama kali ya. Pancasila kalau menurut saya itu dasar negara Indonesia, terus setiap pembuatan peraturan kebijakan, undang-undang pun selalu didasarkan pada UUD 45 dan Pancasila. Jadi Pancasila falsafah hidup bagi negara Indonesia dan juga seluruh warga negara Indonesia itu sendiri. Terkait dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dulu sewaktu masih SD, saya ingat ada butir-butir Pancasila sering disampaikan di dalam berbagai kesempatan. Nah, kalau sekarang sepertinya kita lebih sering mendapatkan materi-materi tentang Pancasila, penguatan nilai Pancasila dari BPIP. Nah, saya sebagai ASN, bagaimana mewujudkan dalam keseharian saya? Kalau menurut saya menjadi seorang ASN yang baik, yang mematuhi aturan, yang mematuhi disiplin pegawai, itu sudah menjadi perwujudan dari nilai Pancasila. Begitupun saat saya berusaha menjadi seorang Muslim yang baik, menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangannya, itu pun sudah merupakan perwujudan nilai Pancasila. Kan sila pertama juga terkait dengan ketuhanan, dengan agama. Jadi kalau ada yang membenturkan nilai Pancasila dengan nilai agama, sebenarnya dia sendiri tidak paham dengan arti atau makna Pancasila itu sendiri. Contoh yang kecil yang lainnya, di kantor saya berusaha untuk bisa membaur dengan teman kerja, dengan senior, dengan junior, dan itu perwujudan dari nilai persatuan Indonesia. Kalau misalkan di kantor kita berkelompok-kelompok, berkotak-kotak, tidak bisa merangkul teman yang lain, berarti sudah tidak bersatu kan? Ya ngomongin Indonesia bersatu, kalau di kantor aja nggak bisa, kayaknya kan lucu gitu. Sebenarnya dari hal yang kecil, tadi balik lagi, yang penting kita sebagai ASN bisa mematuhi peraturan, mematuhi ketentuan sebagai ASN, begitupun menjadi warga umat beragama yang baik, itu sudah menjadi perwujudan nilai Pancasila. Sekalipun kita nggak hafal tuh butir-butir Pancasila yang banyak, salah satunya saya ingat, tidak hidup boros itu sudah menjadi salah satu butir Pancasila yang sempat saya baca dulu. Sekarang mungkin udah jarang banget bacanya. Ya mungkin gitu sih contoh perwujudan dalam kehidupan keseharian saya sebagai ASN. Oke. Terima kasih Kak Nurul Hasani. Terima kasih Kak. Jadi tadi beberapa beberapa paragraf yang lalu sempat kita ungkapkan ya bahwa kalau kita umat beragama, kita percaya pada Tuhan sebagai dasarnya. Kalau kita warga berbangsa, kita menjadikan Pancasila sebagai dasar, dan ternyata dalam Pancasila juga terkandung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ya Kak Tony ya. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipisahkan bukan sesuatu yang bisa dijadikan pembeda antara perbandingan antara Pancasila dan keagamaan gitu ya. Karena di dalam Pancasila sebenarnya ada nilai-nilai keagamaan seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita punya sebentar, lihat contekan sebentar. Okay. Ada Kak Mujahid Zulfadli Aulia Rahman.
Kak Oke, Kak Mujahid. Mujahid. Dipanggilnya sih Kak Fadli ya. Saat Oke. ini seorang guru MTSN 2 Enrekang. Enrekang itu salah satu kabupaten di daerah Sulawesi Selatan. Saya kenal Wow. Kak Fadli ini sebagai salah satu alumni pengajar muda Indonesia, Kak Wah, Tony, yang luar sekarang biasa. memutuskan untuk mengabdikan diri menjadi ASN gitu ya, berlanjut abdinya. Jadi guru. Oke, kita Luar dengar biasa. pendapatnya. Pancasila, saya pribadi melihatnya sebagai pusat nilai dan simbol pemersatu kita semua sebagai sesama anak bangsa. Makanya Pancasila bisa kita pandang juga sebagai intisari nilai, norma, aturan, sekaligus tujuan kehidupan dari beragam suku, adat, bahasa, dan budaya yang beraneka ragam di negara kita. Jadi sifatnya politis dan fundamental. Sehingga pada intinya warisan Pancasila itu harus kita pertahankan sama-sama. Sekali lagi sebagai sesama anak bangsa. Menjaga sila inti persatuan Indonesia oleh karena itu jadi penting sekaligus merupakan kunci. Implikasinya, Pancasila harus jadi praktik yang membudaya, bukan cuma slogan yang kita hafalkan sama-sama. Sebagai pendidik, sebisa mungkin nilai-nilai luhur yang terkandung itu terinternalisasi dengan baik di sekolah, khususnya di kalangan generasi sekarang. Hanya dengan begitulah Pancasila bisa masuk di benak mereka. Misalnya, mengajarkan toleransi dan penghargaan atas orang lain, bukan dengan kata-kata ataupun ceramah, karena pada akhirnya pengetahuan itu jadi informasi yang membantu buat mereka. Yang tersisa dari Pancasila hanyalah jalinan huruf yang anak-anak teriakkan saban upacara hari Senin. Caranya bagaimana? Tawarkan dan sajikan pengalaman itu di lingkungan sekolah. Undang kelompok berbeda masuk ke ruang-ruang kelas, entah itu kelompok agama berbeda, status ekonomi, kelompok rentan, dan lain-lain. Rancang kegiatan yang membuat anak-anak semakin memahami kalau perbedaan itu lumrah. Kalau perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari dan dibenci. Malah sebaliknya jadi kekuatan. Karena dengan itu, sesama anak dari beragam latar belakang akhirnya bisa saling memahami satu sama lain. Tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari, itulah persatuan Indonesia. Nah, contoh lain paling kentara ialah di kelas. Di kelas, semua siswa harus diperhatikan. Tidak hanya yang jago matematika dan jago bahasa Inggris misalnya. Tapi semua anak wajib diakomodasi dan dipersonalisasi. Dengan begitu, sebagai individu, sebagai pelayan publik, kita telah menguatkan bata bangunan Indonesia dari sisi mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terakhir poin plusnya adalah mengajar bagi saya bukan cuma sekedar transfer something ke anak-anak, tapi mengajar tentang berpikir dan berefleksi atas sesuatu. Secara tidak langsung akan melatih mereka kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang masyarakat, tentang bangsanya, dan tentang negaranya sendiri. Bukankah itu yang kita inginkan sama-sama? Iya, terima kasih luar biasa dari Kak Fadli ya, bener ya? Iya, Kak Fadli. Keren Kak banget, Fadli, sumpah. dari pendidik ya, dari unsur pendidik. Ini jadi dia menyampaikan bahwa Pancasila memang nilai ya yang diwariskan. Dan memang benar yang Kak Is sampaikan di awal tadi, memang Pancasila ini memang warisan yang memang harus dijaga. Artinya sesuatu nilai yang memang sudah dirumuskan dari pendiri bangsa yang harus kita budayakan ya sekarang ini, meskipun zaman sudah berganti, sudah istilahnya sudah milenial ya, tapi Pancasila tetap ada di hati kita gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi harus dibudayakan ya, Kak Tony, bukan cuma dijaga atau menjadi simbol saja, melainkan harus mewujud dalam sikap-sikap kita sehari-hari. Iya, bahkan tidak hanya jadi kata-kata yang tiap Senin ya diucapkan gitu ya. Kak Tony, kapan ayo terakhir upacara? Tadi pagi. Upacara virtual. Upacara virtual. Oke, next. Ada lagi nggak? Ada dong dari Kak Oki Sutaryatna. Nah, ini ASN dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas di Makassar. Nah, kenal nih saya. Katanya sih ASN muda yang punya fans yang banyak gitu ya. Fanbase-nya gede. Kita dengar nih pendapatnya tentang Pancasila dan implementasinya. Oke.
Menurut saya, Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman hidup memuat nilai-nilai baik dan tidak menyimpang, apalagi di era digital dan milenial. Pancasila itu punya arti yang luas sekali, meliputi tentang menghormati perbedaan, semangat nasionalisme, pantang menyerah, gotong royong, harga diri, dan kebersamaan. Kemudian dalam segala pengambilan keputusan, saya akan lebih mengutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat, diskusi, dengar pendapat, dan sejenisnya. Pemungutan suara atau voting dalam pengambilan keputusan itu pilihan terakhir lah kalau nggak tercapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Oke, terima kasih Kak Oki, luar Iya. biasa. Ternyata keren-keren gitu, Pancasilais juga Kak Tony. Betul, selalu mengambil keputusan dengan diskusi, selalu musyawarah untuk mufakat gitu ya. Bener gitu ya Kak Is? Bener. Jadi dari Kak Oki ini kita tahu nih Kak Tony bahwa Pancasila tuh bukan cuman kepunyaan orang-orang tua, bahwa anak muda juga Pancasila keren-keren juga kan nyatanya. Nah Kak Is, ini kan pendiri bangsa merumuskan Pancasila. Sebenarnya integritas yang kita nanti akan obrolin setiap sesi, setiap episode itu, apakah sebenarnya salah satu cerminan dari Pancasila sih Kak Is? Menurut saya sih Pancasila itu adalah tadi seperti yang dibilang juga Kak Nurul Hasani, dia falsafah hidup dia adalah peraturan tertinggi gitu loh Kak Tony. Setiap ketentuan, setiap undang-undang, setiap peraturan, bahkan ya nilai integritas yang berlaku di Indonesia ini pasti berdasarnya pada Pancasila. Maka ketika kita sudah mengamalkan Pancasila, itu kita akan membentuk dengan kata-kata Kak Fadli tadi, secara tanpa kita sadari akan membentuk nilai-nilai integritas dalam diri kita. Mantap, berarti saya berintegritas, saya Pancasila, saya Indonesia, gitu ya? Asik. Saya berintegritas, saya Pancasila, saya Indonesia. Baru kepikiran beberapa menit yang lalu. Oke Kak Is, itu tadi ngobrol-ngobrol kita tentang kenalan sedikit dari kami, dari ASN yang pengen bercerita, yang kami sebut pentas, PNS, cerita integritas. Dan kami juga menghadirkan beberapa cerita-cerita menarik dari ASN muda soal Pancasila, gitu ya. Betul. Nah, gitu. Kedepannya nih kita akan berusaha terus hadir nih Kak Tony, pentas. Kalau tadi kata sekali ini ya? Iya bener dong, kalau tadi kata Kakak Dila di depan pas intro, pentas Tony dan Iis sekali. Kita pengennya nih bisa terus menemani teman-teman ASN menghadapi cara bekerja yang baru, menjadi teman setia yang bisa memberikan insight dan bisa menjadi tempat berbagi keluh kesah di mana saja gitu kan ya. Kita akan selalu hadir. Selain untuk teman-teman ASN, nanti kita juga akan coba cari topik menyapa pendamping ASN, siapa tahu ada pendamping ASN, benar. Betul sekali, ada ibu-ibu cantik di belakang bapak-bapak ASN yang gagah gitu kan, atau ada bapak-bapak yang gagah di belakang ibu-ibu ASN yang cantik. Betul. Juga ada teman cerita cilik yang bisa kita ajak bersantai dengan dongeng-dongeng integritas nantinya. Oke, semoga kehadiran kami mudah-mudahan menjadi teman cerita gitu ya, untuk berangkat kantor, yang teman-teman yang pada naik KRL, naik busway gitu bisa mendengarkan kami, atau yang lagi di mobil bisa style lah gitu ya, Spotify-nya gitu ya, biar nanti bisa memberikan sharing dan insight-insight untuk pekerjaannya nanti gitu. Iya, betul sekali. Kita juga sangat menerima masukan nih Kak Is, masukan, saran, dan kritik, apalagi kita baru pertama kali. Iya, gitu tentunya dong Kak. Teman cerita ini boleh memberikan usulan topik, tema, bahasan, dan mungkin ada bintang tamu yang menarik yang bisa kita hadirkan untuk menemani kita. Silahkan saja, kirim saja ke segala masukan, saran, dan kritik ke email pnsceritaintegritas@gmail.com, atau bisa direct message di Instagram dan Facebook kami
PNS Cerita Integritas. Atau chat kami juga bisa di 0856 4686 9204. Apalagi kita lagi jauh-jauhan ini Kak Is, mungkin teman-teman punya audionya kurang bagus atau kendala teknis ini dan itu. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan Iya, apa yang betul sekali. bagus gitu ya. Boleh, silakan, kami juga sangat menerima, sangat mengapresiasi itu semua. Gitu. Betul sekali Kak Tony, karena seperti kita tahu bahwa perbaikan terus-menerus itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan di segala aspek kehidupan kita. Betul, menuju sebagai kesempurnaan. Iya, betul sekali. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atensi, dan antusiasme teman cerita kami hari ini. Terima kasih teman cerita. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.